Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan sharing insight ya, satu sektor saham yang menurut saya potensi sekali untuk mengalami booming kembali ya di tahun 2024, di mana memang sempat beberapa tahun lalu sektor ini juga sempat mengalami hype ya, kenaikan yang sangat fantastis dan memang merupakan salah satu sektor yang sangat disukai ya di bursa saham Indonesia. Oleh karena itu, dengan melihat katalis-katalis positif serta sinyal-sinyal makroekonomi yang terjadi belakangan ini, maka seharusnya terbuka ruang apresiasi yang sangat positif terhadap harga saham-saham yang berada di dalam sektor saham ini. Ya, oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai dengan ulasannya. Nah, pertama-tama kita review sedikit ya, bagaimana pergerakan daripada mata uang kita terhadap dolar. Dimana bisa kita lihat teman-teman semua ya, pada chart sebagai berikut, ini mata uang IDR sudah melemah cukup signifikan ya terhadap dolar. Jadi kalau saya perhatikan dari Mei 2023 itu sampai dengan Mei 2024, itu memang rupiah kita sudah melemah kurang lebih hampir 10% ya, lebih tepatnya di level 9,7%. Jadi dari level 14.600-an itu sekarang sudah melemah pada saat video ini saya buat di level 16 ribuan seperti itu ya. Jelas ini secara overall membebani ya ekonomi Indonesia ya. Memang kita sebagai negara importir masih cukup banyak sekali bahan baku yang kita impor dari luar, dan juga khususnya untuk energi sendiri kita masih net importer oil, sehingga tentu saja ini akan menjadi beban yang cukup besar bagi APBN ya untuk setiap penguatan dolar yang terjadi. Namun tentu saja di balik pelemahan rupiah terdapat company-company yang mengalami keuntungan ya dari penguatan dolar ini, karena mungkin mayoritas exposure daripada bisnis mereka itu adalah berorientasi pada ekspor, sehingga dengan pelemahan rupiah dan penguatan dolar itu menyebabkan revenue mereka justru berpotensi mengalami penguatan. Nah, tentu timbul pertanyaan ya, apa sih yang menyebabkan rupiah kita ini terus melemah terhadap dolar ya? Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa memang ini adalah sangat erat sekali kaitannya dengan kebijakan Amerika Serikat ya, yaitu kebijakan suku bunga mereka. Dengan peningkatan suku bunga yang terus dilakukan oleh The Fed sampai dengan tahun 2023 ya, itu di level di atas 5%, itu menyebabkan tekanan yang sangat kuat terhadap mata uang dengan negara emerging market lainnya ya. Karena kenapa? Karena memang dolar sendiri masih merupakan safe haven yang memang banyak sekali dipergunakan pada perdagangan dunia, sehingga dengan demand terhadap dolar yang menguat ya, dengan peningkatan suku bunga mereka, maka otomatis akan meningkatkan demand terhadap atau daya tarik terhadap US Treasury, di mana investor asing memang lebih nyaman untuk memegang mata uang yang mengalami penguatan dibandingkan dengan mata uang yang mengalami pelemahan ya. Jadi demand ataupun atensi terhadap US Treasury menguat, sehingga menyebabkan dolar juga mengalami penguatan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi last speech yang disampaikan oleh Jerome Powell sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika pada FOMC meeting yang terakhir, itu masih menyatakan bahwa mereka masih akan terus melihat progres daripada penurunan inflasi Amerika ke level 2% untuk nanti mereka bisa melakukan kebijakan penurunan suku bunga. Jadi bisa dikatakan memang mereka masih akan berada dalam state higher for longer untuk suku bunga saat ini, itu masih cukup panjang, sehingga otomatis menyebabkan peluang penurunan suku bunga The Fed pada bulan Juni ini menjadi sangat kecil ya. Meskipun memang The Fed juga sudah mulai mengambil sikap yang lebih lunak ya, dengan mengurangi laju penjualan aset mereka ya di pasar uang itu mulai bulan Juni, sehingga bisa memberikan harapan akan ada likuiditas yang lebih baik di semester 2 nanti ya. Namun meskipun begitu, dengan masih tetap tingginya suku bunga Amerika Serikat menyebabkan dolar itu masih tetap menguat teman-teman semua ya, masih memiliki daya tarik yang sangat tinggi sekali ya. Sampai pada suatu waktu nanti jika akhirnya suku bunga bisa turun, baru kita bisa berharap nih dolar bisa mengalami pelemahan dan negara emerging market seperti kita bisa mendapatkan berkah yang lebih baik lagi. Dengan kondisi sekarang, kita harus tetap mengamini bahwa memang rupiah kita melemah terhadap dolar, sehingga tentu bagi perusahaan-perusahaan yang memang komponen bahan bakunya sangat tinggi yang akan mengalami kerugian dengan adanya pelemahan rupiah ini, harus segera berpikir ulang bagaimana bisa mengantisipasi hal tersebut agar tidak terlalu berdampak negatif terhadap profitabilitas mereka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang kalau perusahaan-perusahaan yang memiliki exposure ekspor yang besar, maka justru akan bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya pelemahan rupiah ini. Di sini saya sudah memiliki data 10 besar komponen penyumbang devisa terbesar di Indonesia ya, yang saya dapatkan dari website BPS. Di mana memang yang menempati posisi pertama yaitu ekspor kelapa sawit ya. Memang kita harus ketahui bahwa kelapa sawit memang merupakan komoditi utama di Indonesia ya. Namun to be honest, industri kelapa sawit sendiri memang sangat-sangat diregulasi oleh pemerintah. Jadi kebijakannya sangat-sangat ketat. Kenapa? Karena memang secara produksi dan juga secara konsumsi ini masih cukup besar ya, kebutuhannya secara domestik seperti itu. Sehingga untuk kebutuhan ekspor ini dibatasi oleh pemerintah. Kita tentu sudah tahu ya mengenai program B20, B30 dan bahkan program B50 yang akan dicanangkan kemudian, yang tentu akan membuat pasokan daripada kebutuhan domestik akan semakin besar.
Sehingga memang kelemahan daripada sektor ini adalah jika nantinya terjadi pelemahan rupiah serta peningkatan harga CPO, maka pengusaha-pengusaha sawit itu akan sulit untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat karena memang mereka akan dibatasi ekspornya. Sehingga ya seperti itu, nasib saham-saham CPO ya cenderung akan flat. Jadi meskipun katalis positif dari sisi kenaikan harga CPO, katalis positif dari sisi kenaikan ataupun pelemahan rupiah, tetap saja profitabilitas mereka itu akan tertahan, ya mereka tidak bisa untung besar, sehingga tidak ada surprise effect yang membuat pelaku pasar tertarik nih untuk melakukan akumulasi di saham-saham CPO. Ya, lain halnya jika kita perhatikan pada peringkat keempat dan kelima ya. Kalau peringkat keempat sendiri, ini memang ekspor migas ini memang sebenarnya kalau saya lihat lebih besar dari sisi gasnya, namun juga menjadi dilematis juga ya bagi Indonesia sendiri karena memang secara produksi dan juga kebutuhan itu masih cukup besar kebutuhan domestik seperti itu. Namun hal yang berbeda akan terjadi pada sisi ekspor batubara ya, yang juga memang merupakan salah satu komoditas penyumbang devisa terbesar di Indonesia ya, di mana untuk batubara sendiri itu seperti yang kita ketahui terdapat kebijakan DMO di mana memang terdapat batasan ataupun kuota produksi nasional yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan coal di Indonesia. Namun seperti yang kita ketahui bahwa dengan kebutuhan DMO sendiri ini sudah sangat terpenuhi oleh produksi coal di domestik ya, sehingga ruang bagi saham-saham coal untuk melakukan peningkatan ekspor itu sangat terbuka. Dan hal ini terjadi nih di tahun 2023 ya, di mana mereka memang melakukan peningkatan produksi karena untuk mengkompensasi penurunan harga coal ya, sehingga menyebabkan revenue mereka bisa tetap bertumbuh ya, meskipun memang secara year on year itu masih lebih rendah dibandingkan 2022. Sehingga menurut saya teman-teman semuanya, jalan keluar bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan devisa ya, mengurangi tekanan terhadap APBN ya, terutama terhadap net imported oil kita, itu maka jalan yang paling cepat bagi pemerintah Indonesia adalah dengan cara meningkatkan kembali ekspor batubara ya. Jadi dalam situasi yang nanti akan tertekan dengan pelemahan dolar, mungkin ya pemerintah memiliki ruang untuk berpikir bagaimana melonggarkan kebijakan DMO. Karena pengurangan DMO itu akan menjadi jalan cepat untuk kita bisa mengantisipasi pelemahan mata uang kita ya, dan juga bisa meningkatkan cadangan devisa kita. Dan hal ini sebenarnya sangat-sangat mungkin dilakukan ya. Mari kita lihat data sebagai berikut. Di sini saya ambil datanya dari Kementerian ISDM ya, yang menginformasikan bahwa di tahun 2023 sendiri ini realisasi produksi dalam negeri ya, itu sebesar 775 juta ton atau sebesar 112% dari target. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa sebenarnya produksi kita itu sudah melebihi daripada kebutuhan nasional yang kita butuhkan seperti itu. Sehingga tentu saja terdapat banyak sekali cadangan-cadangan batubara yang masih kita simpan. Sehingga tentu saja peningkatan produksi batubara dalam negeri bisa membuka peluang kan untuk kita meningkatkan ekspor batubara, yang tentu bisa meningkatkan devisa kita juga seperti itu. Ya, jadi makanya saya bilang ruang daripada peningkatan ekspor dan juga ruang daripada relaksasi kebijakan DMO itu bisa saja terbuka. Dan tentu saja jika akhirnya ini bisa benar-benar terrealisasi, maka jelas akan memberikan dampak yang sangat positif sekali terhadap profitabilitas saham-saham coal Indonesia, yang tentu saja akan memberikan dampak juga yang sangat besar sekali terhadap kenaikan harga sahamnya, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, karena peningkatan ekspor batubara itu jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan peningkatan ekspor CPO, yang tentu kita ketahui itu membutuhkan waktu tanam serta waktu panen. Ya, so kita nantikan saja. Semoga harapan kita ini bisa terrealisasi ya. Semoga relaksasi DMO bisa terrealisasi dan juga kita bisa melihat kembali bagaimana perusahaan coal itu bisa memiliki profitabilitas yang besar ya, sehingga bisa juga mendapatkan dividen yang juga cukup besar seperti itu. Nah, berikutnya mari kita lihat seperti apa sih review pergerakan daripada harga Newcastle Coal dunia. Di sini saya sudah memiliki chart daripada harga Newcastle Coal, dan seperti yang kita ketahui ya, waktu di tahun 2021 sampai dengan 2022 ini harga coal itu benar-benar melesat sangat tinggi ya, yang tentu saja kita ketahui disebabkan oleh adanya perang Rusia Ukraina yang sempat membuat harga coal itu naik sampai di atas 400 USD seperti itu. Dan tentunya menjadi berkah yang sangat luar biasa sekali bagi saham-saham coal karena memang profitabilitas mereka sangat-sangat besar sekali dan akhirnya mampu membagikan dividen yang sangat jumbo ya. Ini juga sangat berdampak terhadap harga sahamnya juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Namun memang sejak memasuki tahun 2023 ini harga coal harus mengalami penurunan yang cukup tajam ya di awal tahun, dan bahkan sempat menyentuh lowestnya itu sampai di bawah 115 USD per ton seperti itu ya. Ini tentu akan membuat profitabilitas daripada saham-saham coal di tahun 2023 ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2022. Ini tentu merupakan hal yang sangat wajar karena memang komponen harga jualnya itu sudah mengalami penurunan yang signifikan sekali. Jadi kalau dibandingkan year on year, pasti 2023 akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan capaian 2022 ya, seperti itu. Nah, namun hal yang agak berbeda kalau kita perhatikan ya, ini sudah mulai terjadi di kuartal 1 2024 ya, dimana
kalau saya lihat ini harga di Crystal Call sudah mulai berangsur-angsur mengalami kenaikan, dan saat video ini saya buat sudah berada di level 146 USD per ton ya, meskipun masih bolak-balik di area harga tersebut ya. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut, jika tren ini bisa terus menguat ya, dan kalau bisa melewati level 150 USD per ton, maka tentu akan memberikan harapan yang sangat tinggi ya. Dari list kontrak call yang saya dapatkan dari website Barsat ini bisa dilihat bahwa sebenarnya kontrak call itu sudah mencapai harga tertinggi di level 147 USD per ton seperti itu ya, meskipun memang belum mencapai 150. Nah, namun kalau secara kenaikannya itu kalau year to date itu sudah naik 13% dan juga secara bulanan sudah naik sekitar 11%. Jadi kalau saya melihat di sini, kalau memang nanti harapannya itu bisa semakin menguat ya, dan bahkan bisa melewati level 150 USD per ton, di mana saya yakin penguatannya tidak akan sebentar dan justru akan mengalami kenaikan yang lebih kuat lagi ya. Nah, sebenarnya pertanyaan sekarang adalah apa sih yang menyebabkan harga call ini bisa kembali menguat ya? Nah, di sini saya memiliki informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Jadi dari website Trading Economics saya dapatkan bahwa sebenarnya pemicu ataupun katalis positif pendorong daripada harga Crystal Call ini mengalami kenaikan adalah lagi-lagi dari peningkatan demand yang terjadi pada negara China dan India seperti itu ya. Dan bicara China sendiri juga cukup unik ya, di mana sempat kita mendengar ada news yang mengatakan bahwa China akan segera mengurangi atau mereduce penggunaan power plant yang berbasis coal. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana mereka justru mengannounce ya pembangunan tambahan 70 gigawatt daripada power plant berbasis coal mereka di tahun ini ya, melebihi daripada pembangunan di tahun lalu ya. Ini tentu akan menyebabkan kebutuhan terhadap impor thermal coal di China ini sangat besar. Di mana meskipun saat ini mereka memang masih melakukan peningkatan impor dari Australia ya, belum banyak Indonesia, namun saya cukup yakin dengan peningkatan demand mereka ini pasti lambat laun akan kembali meningkatkan pertumbuhan impor dari Indonesia ya, seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena bagaimanapun kapasitas Australia tetap tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan China, di mana China pasti tentunya akan mencari lagi tambahan sumber coal lainnya, dan salah satunya pasti adalah Indonesia seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya akan sharing 2 saham call yang akan menjadi topik saya untuk teman-teman pantau di tahun 2024 ini ya, di mana saya perkirakan dengan adanya katalis-katalis tersebut maka bisa memiliki dampak yang sangat positif terhadap profitabilitas perusahaannya ya, sehingga tentu saja ini juga bisa berpotensi akan mendatangkan apresiasi yang sangat besar juga terhadap harga saham perusahaan. Namun sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua, bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putira Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Nah, saham pertama yang akan saya sampaikan adalah Bumi Resources atau Bumi ya. Nah, dari publikasi yang mereka sampaikan, mereka akan meningkatkan produksi coal mereka ya di tahun 2024 ini sebesar lebih dari 80 juta ton. Ya, jadi lebih tinggi dibandingkan capaian 2023 di level 78 juta ton seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan proyeksi terhadap dampak katalis positif terhadap profitabilitas Bumi, maka kita harus lihat lebih dahulu nih seperti apa breakdown daripada capaian profitabilitas perusahaan ini pada Q1 2024 yang baru saja mereka rilis ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa memang secara nilai ini Bumi harus mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, baik dari sisi ekspor coal maupun produksi coal dalam negeri ya, itu dua-duanya mengalami penurunan. Namun satu hal yang menarik di sini, kenapa akhirnya saya meng-highlight Bumi adalah karena memang mereka memiliki kontribusi produksi emas ya dari anak perusahaan mereka yaitu BRMS seperti itu. Dan tentu bisa teman perhatikan bahwa peningkatan nilainya sudah cukup signifikan. Jadi untuk Bumi sendiri memiliki 2 keuntungan ya. Pertama adalah katalis dari sisi kenaikan harga coal, yang kedua juga katalis dari sisi kenaikan harga gold seperti itu ya, dan juga peningkatan produksi daripada anak usaha BRMS mereka. So kenapa ini menjadi topik saya? Karena menurut saya akan ada katalis yang sangat kuat sekali apabila asumsi-asumsi yang saya sampaikan pada video ini bisa terrealisasi. Oke, jadi proyeksinya sebagai berikut. Jadi saya menggunakan asumsi sebagai berikut ya teman-teman semua. Untuk target produksi coal sendiri sebesar 81 juta ton ya, dengan ISP coal diperkirakan akan naik ke level 160 USD ya. Jadi kurang lebih naik 14% dari ISP 2023. Dan seperti yang saya katakan tadi, jika nanti harga coal ini bisa melewati level 150 USD, maka seharusnya kenaikannya tidak akan sebentar dan justru akan mengalami penguatan.
sehingga level 160 USD bukanlah level yang sulit dicapai oleh harga call di tahun 2024 ini ya, jika nanti memang tren ini terus berlanjut. Nah, untuk target produksi gold sendiri dari BRMS sesuai dengan publikasi mereka adalah sebesar 34.000 ton. Jadi lebih besar dibandingkan capaian pada 2023 sebesar 20.000 ton seperti itu. Dan ASP Gold sendiri seperti yang kita ketahui itu sudah mengalami peningkatan ya. Di 2023 sendiri itu berada di level 2000-an. Saat video ini saya buat sudah berada di level 2300-an seperti itu. Jadi kalau naik ke level 2600 atau 30% lebih tinggi dibandingkan ASP 2023, maka bukan merupakan hal yang sulit ya. Dan untuk kurs dolar sendiri saya perkirakan di level 16 ribuan ya. Jadi saya patok saja angkanya 16.000 seperti itu untuk memudahkan perhitungan. Jadi kalkulasinya ada sebagai berikut ya teman-teman semua. Untuk capaian 2023 sendiri ya, bisa dilihat di sini bahwa untuk ekspor sendiri berada di level kurang lebih 1 miliar USD. Untuk produksi lokal call sendiri berada di level 587 juta USD seperti itu. Dan untuk emasnya sendiri berada di level 45 juta USD kurang lebih ya. Dan kalau kita gunakan asumsi-asumsi di atas, maka kita bisa dapatkan proyeksi daripada profitabilitas perusahaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut. Ya, jadi kalau untuk ekspor call-nya saya perkirakan dengan kenaikan ASP call, dengan peningkatan produksi, dan juga dengan peningkatan kurs, maka bisa didapatkan kurang lebih level kenaikan 20%. Jadi untuk ekspor call sendiri saya hitung itu kurang lebih naik 20% ke level 1,2 miliar USD seperti itu ya. Dan untuk revenue lokal sendiri saya perkirakan naik 5%. Sedangkan untuk emasnya sendiri ini dengan peningkatan ASP Gold dan juga dengan peningkatan produksi oleh BRMS serta kenaikan kurs, maka ini bisa naik sangat signifikan sekali. Jadi bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Sehingga dengan peningkatan revenue ini bisa saya hitung peningkatan profitabilitas perusahaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut. Dengan net profit akan diperoleh pada level 427 juta USD. Sehingga kalau kita hitung EPS-nya dari sisi mata uang IDR itu di level 18,41 rupiah per lembar saham. Sehingga kalau saya hitung dari harga saat ini maka forward PE-nya di level 5,59 kali. Ya, dan dengan menggunakan target konvensional saja ya, dengan PE 10 dan juga saya adjust melihat market yang kurang begitu bagus, jadi saya turunkan sedikit adjustmentnya ke level 90% dari value, maka kita bisa peroleh target price daripada bumi di tahun 2024 ini dari sisi fundamental adalah di level 165 rupiah per lembar saham, yang artinya masih memiliki ruang upside sekitar 60% ya dari harga pada saat video ini saya buat seperti itu. So, jika akhirnya nanti bisa terkonfirmasi, asumsi-asumsi saya ini jelas harusnya akan ada apresiasi yang positif ya terhadap harga saham bumi. Berikutnya mari kita perhatikan nih seperti apa sih view daripada pergerakan harga sahamnya secara teknikal. Nah, berikut merupakan chart daripada bumi ya. Dan seperti yang teman-teman perhatikan bahwa saat ini bisa terlihat bahwa tekanan seller di harga saham bumi ini sudah melemah ya. Terlihat dari harga sahamnya mampu bergerak naik ya, mampu bergerak rebound dari area support kotak biru yang saya gambarkan. Sehingga meskipun dia masih berada di bawah level psikologis EMA 200-nya ya, namun kalau momentum positif ini bisa terus terjaga, sehingga seharusnya tidak sulit bagi bumi untuk bisa melewati level psikologis tersebut dan akhirnya mampu bergerak naik dengan cepat ke level resistance kotak kuning yang saya gambarkan, yaitu di level kurang lebih 145 rupiah per lembar saham. Ya, ini merupakan chart weekly ya teman-teman semua. Jadi meskipun harga saham bumi memiliki peluang ke arah tersebut, namun tetap membutuhkan waktu ya. Dan jika nanti kita beruntung bagi pemegang saham bumi seperti yang pernah terjadi pada Agustus 2023, maka bukan tidak mungkin juga akan terjadi spike lagi ya di area resistance kotak kuning tersebut yang bisa membuat harga saham bumi mencapai level 185 rupiah per lembar saham seperti itu ya. Dan hal ini tentu akan mengamini target price valuasi secara fundamental yang saya informasikan sebelumnya ya. Dan harusnya apresiasi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika nantinya semua asumsi-asumsi positif yang kita sampaikan ini bisa terjadi, yang tentu akan berdampak pada profitabilitas bumi serta harga saham bumi. Oke, jadi demikian ulasan saya untuk saham bumi. Sekarang kita masuk dalam topik saya yang kedua, yaitu saham Adaro Energi. Jadi berdasarkan publikasi yang mereka sampaikan ya, bahwa pada tahun 2024 ini mereka akan memacu produksi coal itu ke level 65-67 juta ton ya, dibandingkan capaian 2023 di level 62-64 juta ton. Jadi terjadi sedikit peningkatan dari produksi coal Adaro ya. Dan untuk bisa melakukan perhitungan proyeksi seperti pada bumi, maka mari kita perhatikan bagaimana capaian profitabilitas Adaro di kuartal 1 2024 ini. Nah, seperti juga yang terjadi pada bumi ya, memang terjadi penurunan revenue pada kontribusi nilai ekspor coal batubara, meskipun ada sedikit peningkatan pada nilai produksi dalam negeri ya. Namun secara overall tetap mengalami penurunan, sehingga ini berdampak pada penurunan revenue Adaro pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Q1 2023 seperti itu ya. Oleh karena itu, untuk menghitung capaian daripada profitabilitas Adaro,
maka kita akan menggunakan asumsi-asumsi yang sama seperti yang saya gunakan pada bumi ya. Itu sebagai berikut. Untuk target produksi coal sendiri saya pakai angka 66 juta ton. Dan untuk SP coal sendiri sama, di level 160 USD. Dan juga kurs dolar di level 16.000. Seperti itu ya. Nah, berikut merupakan kalkulasinya untuk Adaro. Untuk capaian 2023 sendiri tercatat di nilai ekspor coal di level 5,2 miliar USD. Untuk produksi lokal coal di level 825 juta USD. Dan juga untuk lain-lain di level 410 USD. Dan dengan menggunakan asumsi yang sama serta perhitungan daripada peningkatan produksi coal mereka, maka saya peroleh proyeksi daripada revenue Adaro di tahun 2024 adalah sebagai berikut. Untuk ekspor coal sendiri di level 6,3 miliar USD, dan juga untuk produksi lokal coal di level 866 juta, dan juga untuk yang lain-lain di level 430 juta USD. Jadi untuk growth ekspornya sendiri itu mirip ya, itu terjadi peningkatan sekitar 20% dari capaian pada tahun 2023. Oleh karena itu dari sini saya bisa hitung kembali profitabilitas persen itu sebagai berikut. Untuk 2024 maka akan bisa diperoleh net profit kurang lebih di level 1,98 miliar USD dengan konversi EPS IDR di level 1055 ya. Jadi harapan kita adalah di tahun 2024 ini Adaro dapat kembali memukukan EPS di atas level 1000. Dimana seperti yang kita ketahui di tahun 2023 ini sempat drop sangat dalam sampai di bawah Rp800 per lembar saham seperti itu ya. Dan dengan estimasi EPS seperti ini maka kita peroleh pada saat harga video ini saya buat maka forward PE daripada Adaro di level 2,72 kali seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi historical PE Adaro serta pergerakan harga market yang mungkin masih belum kondusif, maka saya melakukan adjustment terhadap valuasi harga Adaro. Untuk tahun 2024 maka kita bisa peroleh target valuasi harga wajar Adaro itu berada di level 4.270 ya. Jadi secara upside pada saat video ini saya buat itu kurang lebih di level 48,7%. So dua saham ini menjadi topik saya ya pada sharing saya kali ini, Bumi dan juga Adaro. Ini menjadi dua saham yang menarik untuk kita perhatikan, khususnya bagi teman-teman yang memang menyukai saham-saham pada sektor coal seperti itu. Dan berikutnya sebagai penutup kita akan review mengenai pergerakan harga saham dari sisi analisa teknikal. Oke, berikut merupakan chart daripada Adaro. Dan kalau teman perhatikan untuk chart weekly ini ya, ini terdapat pola inverted head and shoulders ya, yang terbentuk dari left shoulders, kemudian head dan juga right shoulders-nya. Nah, hal ini tentu memberikan kita sinyal reversal yang sangat kuat di saham Adaro ya. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, memang secara teknikal Adaro sudah keluar dari downtrend line-nya, jadi sudah mengkonfirmasi sinyal IHS seperti itu ya. Dan saat ini jika tren positif ini terus berlanjut ya, dan apabila juga diikuti dengan konfirmasi fundamentalnya, maka seharusnya bukan hal yang sulit bagi Adaro untuk melewati level resist kotak merah yang saya gambarkan, yaitu di level 2970 ya, untuk dilewati dengan kuat. Dan nantinya jika mampu bertahan di sana, maka Adaro akan membuka peluang untuk mengalami swing up lanjutan dengan kuat ke level berikutnya di level resist kotak kuning pada level harga 3.400. Dan jika nanti Adaro mampu bertahan di atas level tersebut, maka akan kembali terbuka ruang swing up yang cepat dari saham ini untuk naik menuju ke level resist gap yang terbentuk sebelumnya, yaitu di level 3670 seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi angka teknikalnya, maka seharusnya ini tidak terlalu jauh berbeda dengan target valuasi harga wajar dari sisi fundamentalnya ya untuk Adaro, sehingga nantinya ketika katalis positif tersebut bisa terkonfirmasi pada profitabilitas perusahaan, maka saya cukup yakin harusnya apresiasi yang cukup besar akan kembali terjadi pada saham Adaro seperti yang terjadi pada tahun 2002 lalu. Oke, jadi demikian sharing saya pada video kali ini mengenai satu sektor saham yang menurut saya berpotensi untuk kembali booming di tahun 2024 ini jika asumsi-asumsi saya tersebut bisa terrealisasi. Sekali lagi saya harus memberikan disclaimer bahwa semua analisa ini merupakan preferensi saya pribadi, sehingga bagi teman-teman yang menonton video ini maka harap melakukan riset juga secara mandiri. Dan juga bisa sampaikan pendapatnya di kolom komentar video ya, mungkin untuk saham-saham coal lain yang tidak saya bahas yang menurut teman-teman juga memiliki potensi yang sangat bagus di tahun 2024 ini. Jadi silakan untuk disampaikan untuk bisa kita diskusikan bersama. Thanks for watching dan see you in the next video.